Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda sekalian, perkenalkan Ibu adalah selaku guru pembimbing kalian di pembelajaran sejarah untuk tingkat SLTA ya, khususnya di kelas 10 ya. Nah, di sini Ibu akan selalu berbagi informasi dan berbagi ilmu mengenai sejarah kepada kalian ya. Dan dimana di awal tahun ajaran baru ini materi yang akan Ibu bagi adalah mengenai pengertian sejarah ya. Sekiranya materi ini menurut Ibu adalah materi yang sangat penting karena di sini kita akan bersama-sama menyamakan persepsi mengenai apa itu sejarah ya. Nah, dimana sejarah itu seringkali dipahami oleh banyak orang hanya sekedar sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Nah, padahal sejatinya sejarah itu memiliki beragam sekali makna ya, dan tidak sedikit para ahli yang mencoba mengartikan makna sejarah secara lebih luas dan secara mendalam ya. Nah, sejarah itu ada yang memaknai sebagai silsilah ya, sebagai asal usul atau juga sebagai jembatan ya. Ada pula yang memaknai sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan, sebagai cerita, sebagai kisah ya, atau kejadian yang dialami oleh manusia yang berlangsung di masa lalu. Nah ya, jadi pada materi ini kita akan mengkaji beberapa definisi ya. Di antaranya adalah definisi sejarah menurut secara harfiah ya, definisi sejarah menurut para ahli, dan definisi sejarah menurut beberapa bahasa yang ada di dunia ya. Dan nanti akan kita tarik kesimpulan definisi sejarah secara umum ya. Nah, walaupun nanti para sejarawan dan pecinta sejarah juga tidak beragam dalam mendefinisikan sejarah, pengertian sejarah ya. Nah, ada pula yang mendefinisikan sejarah itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Di antaranya ada sudut pandang filsafat ya, yang mengartikan sejarah dari sisi sosiologi. Ada pula yang memaknai sejarah dari sisi agama. Nah, masing-masing ahli ini memiliki keyakinan dan definisi tersebut ya. Nah, di sini kita akan mencoba menyamakan persepsi mengenai apa sih pengertian sejarah itu ya, yang akan kita tarik secara umum ya. Baik, untuk mendapatkan ilmu lebih lanjut ya, kita bersama-sama menyaksikan slide berikut. Baiklah Nanda sekalian, untuk mengawali tahun ajaran baru kali ini tentu saja masih bersama Ibu Marlena selaku guru pembimbing kalian yang nantinya akan berbagi informasi dan berbagi ilmu mengenai sejarah khususnya yang ada di kelas 10 ya. Nah, mengawali tahun ajaran baru materi sejarah di kelas 10 kita akan bersama-sama di sini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah itu sendiri ya. Nah, di mana kompetensi dasar yang akan kita kaji adalah memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah ya. Nah, setiap kegiatan tentu saja memiliki tujuan yang akan kita capai ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran kali ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami pengertian sejarah ya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, ini adalah dua tujuan yang nantinya insya Allah akan kita capai secara bersama-sama ya, dan menjadi harapan kita semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai secara maksimal. Nah, anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran hari ini ya, di sini tentu saja kita akan membahas pengertian sejarah ya secara harfiah ya, di mana pengertian sejarah secara harfiah di sini kita akan ambil dari kata sejarah yang berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Menurut William Frederick, kata sejarah itu diserap dari bahasa Arab yaitu syajaratun ya, syajaratun yang berarti pohon ya, yang berarti pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang dalam bahasa Melayu menjadi sejarah ya, dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Nah, menurutnya kata syajarah atau sejarah yang dimaksudkan itu sebagai gambaran silsilah atau
keturunan ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, di sini ada kata pohon ya, ada kata keturunan. Dari dalam bahasa Arab itu sejarah diartikan sebagai pohon atau keturunan. Nah, mengapa pohon ya dikatakan sebagai pohon? Karena sifat pohon itu akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau maju ya, sehingga sejarah itu diibaratkan atau dianalogikan sebagai sebuah pohon yang terus berkembang ya, sebagai sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ke ranting. Nah, bentuk cabang dan ranting ini diibaratkan juga sebagai silsilah kehidupan manusia secara turun-temurun dan menciptakan sejarah ya. Nah, di sini kan nanti akan kita lihat analoginya mengapa sejarah itu diibaratkan sebagai sebuah pohon ya. Kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari silsilah keluarga ya. Kalau kita lihat secara seksama, bentuk silsilah keluarga ini adalah menyerupai sebuah pohon tapi terbalik ya. Ini adalah akar ya. Yang kedua ini adalah cabang dan rantingnya. Nah, jadi istilah sejarah dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai pohon atau silsilah keluarga, pohon silsilah keluarga ya. Dalam silsilah keluarga tentu saja ada yang namanya ayah dan ibu ya, yang merupakan akar dari yang melahirkan generasi penerusnya ya. Nah, posisi kita sebagai anak itu ada di gambar yang kedua ya, garis yang kedua. Ini adalah anak pertama yang telah berkeluarga. Ini adalah diibaratkan anak kedua yang belum berkeluarga, dan ini adalah anak ketiga yang telah memiliki keluarga. Nah, anak pertama ini memiliki beberapa keturunan ya, sehingga bentuknya bercabang-cabang ya, seperti cabang pohon. Anak kedua belum memiliki keluarga, dan anak ketiga juga telah memiliki keluarga. Bentuknya bercabang-cabang seperti pohon. Baik, kita akan lihat ilustrasi dari silsilah keluarga yang diibaratkan sebagai pohon yang terbalik. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah akar ya, akar dari pohon yang terbalik tadi diibaratkan sebagai ayah dan ibu yang merupakan akar yang kokoh yang menopang kehidupan dari pohon tersebut ya, yang nantinya akan melahirkan beberapa generasi yang merupakan keturunan dari keluarga itu sendiri ya. Nah, kalau kita memperhatikan bentuk silsilah keluarga ini, bentuknya persis seperti sebuah pohon yang terbalik ya. Nanti akan menyerupai bentuk pohon keluarga seperti gambar yang ketiga ya. Nah, Ibu harap kalian semua bisa memahami ya, bahwa mengapa dalam bahasa Arab itu sejarah diartikan sebagai sebuah pohon ya, atau silsilah keluarga ya, karena dalam bahasa Arab sejarah itu diartikan sebagai pohon atau silsilah keluarga mengacu pada bentuk silsilah keluarga yang mirip seperti pohon yang terbalik ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat lagi pengertian sejarah dalam beberapa bahasa yang ada di dunia ya. Di antaranya ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani, dan ada bahasa Jerman. Nah, menurut Jan Romin ya, menurut Jan Roin, kata sejarah itu memiliki arti yang sama dengan kata history ya. History, di sini ada kata history. Dan Geschichte dalam bahasa Jerman ya. Nah, menurut Jan Romin ya, semua mengandung arti yang sama, baik itu history maupun Geschichte ya, dimana history ini artinya adalah masa lampau. Masa lampaunya siapa? Masa lampaunya umat manusia. Sedangkan dalam bahasa Jerman, sejarah itu diartikan sebagai sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi ini tentu saja mengacu pada kehidupan umat manusia pada masa lampau ya. Jadi menurut beliau history atau Geschichte itu mengandung pengertian yang sama, yaitu cerita yang terjadi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, dalam bahasa Yunani
sejarah itu disebut sebagai historia atau belajar. Nah, belajar di sini mengacu pada aktivitas manusia yang apabila mengkaji sejarah, mempelajari sejarah, ya, berarti dia juga telah mempelajari kehidupan umat manusia pada masa lampau, ya. Nah, selain pengertian sejarah dalam berbagai bahasa, ya, kita juga akan mengkaji pengertian sejarah menurut pendapat beberapa ahli, ya. Di antaranya ada Herodotus, ada Ibnu Khaldun, ya, ada Taufik Abdullah. Nah, Herodotus di sini adalah seorang bapak sejarah dunia, ya. Beliau adalah orang pertama yang menulis sejarah yang berjudul Historia, ya, yang berisi tentang peperangan antara Sparta dan Athena. Nah, menurut Herodotus, sejarah itu adalah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Nah, artinya sejarah di sini membahas masalah kehidupan masa lampau, ya, seorang tokoh secara individu atau secara kelompok. Apa yang dibahas adalah peradabannya. Peradaban siapa? Peradaban umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Herodotus, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti garis yang melingkar. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa sejarah itu terjadi karena adanya hukum kausalitas atau sebab akibat, sehingga bentuknya melingkar, ya, seperti garis lingkaran yang tiada pernah putus, ya, seperti itu. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ya, beliau adalah seorang sejarah yang berasal dari Tunisia yang memiliki gelar sebagai bapak pendiri historiografi, ya. Historiografi itu adalah penelitian tentang sejarah. Beliau diberi gelar sebagai bapak historiografi, sosiologi dan ekonomi, ya. Nah, karya beliau yang terkenal adalah Muqaddimah. Nah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Lagi-lagi di sini berbicara masalah manusia dan peradaban, ya. Karena memang manusia itu adalah objek dan subjek dari sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua, menurut beliau, cerita sejarah itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara berkelompok, ya. Jadi yang dibahas lagi-lagi adalah masalah manusia dan juga peradabannya. Nah, kemudian yang ketiga ada Taufik Abdullah. Menurut Taufik Abdullah, sejarah itu adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Nah, menurut Taufik Abdullah, beliau lebih menitik beratkan sejarah itu kepada manusia, ruang, dan waktu, ya. Tentu saja itu adalah hal yang terjadi dalam sebuah peristiwa, yang dimana dalam setiap peristiwa itu mengandung 3 unsur tadi: manusia, ruang, dan waktu, ya. Kemudian ada lagi pendapat dari beberapa tokoh, ya, yaitu ada Sartono Kartodirjo, ya. Nah, beliau berpendapat bahwa sejarah dalam arti objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti yang memiliki kebenaran objektif. Nah, ini menyangkut masalah bukti dan fakta, ya, yang menyertai terjadinya sebuah peristiwa itu. Karena memang dalam sejarah tidak bisa dibenarkan apabila tidak disertai dengan bukti dan fakta secara objektif, ya. Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Nah, artinya di sini sejarah itu dikaji secara metodologis, ya, di mana sejarah memiliki metode untuk merekonstruksi sebuah kisah sejarah, ya. Nah, yang di mana Sartono Kartodirjo ini melihat sejarah itu dari sudut pandang historiografi atau metodologi penelitian sejarahnya, ya. Kemudian ada Muhammad Ali, ya. Beliau berpendapat bahwa sejarah itu adalah sejumlah perubahan, kejadian dan peristiwa nyata, ya, yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian dan peristiwa nyata. Jadi menurut Muhammad Ali bahwa sejarah itu nantinya akan mengakibatkan sebuah perubahan yang saling berkaitan satu sama lain, ya. Kemudian selain pengertian sejarah menurut beberapa ahli, nah di sini kita akan bisa menarik kesimpulan
bahwa walaupun berbeda-beda pendapat, baik pengertian sejarah secara harfiah, pengertian sejarah secara pendapat ahli dan dari berbagai bahasa, kita akan menarik kesimpulan secara umum, ya, di mana sejarah itu secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia, ya. Nah, di sini ada kata umat manusia, ya, ada peristiwa, ya, dan masa lampau, ya, ada masa lampau. Nah, ini adalah 3 hal yang memang terkandung dalam definisi sejarah, ya, secara umum apabila kita menarik kesimpulan, ya, sehingga inti atau tema dari kajian ilmu sejarah itu tentu saja menyangkut manusia, ya, ruang dan juga waktu. Nah, atau ada juga istilah yang kedua, ya, kita tarik lagi secara umum bahwa ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, ya, dan juga peradabannya yang dimulai dari masa praaksara hingga saat ini, ya. Nah, jadi lagi-lagi mengandung 3 unsur, ya, manusia, ya, ruang dan waktu, ya. Nah, di sini jelas sekali terlihat bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwanya siapa? Tentu saja peristiwanya umat manusia, ya, yang diprediksi terjadi dari masa praaksara hingga saat ini yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, di sini kita akan melihat 3 unsur utama dalam sejarah setelah kita melihat beberapa pengertian tadi, ya. Nah, 3 unsur utama dalam sejarah itu meliputi tadi ada manusia, ya, jelas sekali yang kita bahas dalam sejarah itu tentunya sebuah peristiwa kejadian umat manusia. Yang kedua ada ruang, ya, ruang maksudnya tempat di mana kejadian sebuah peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu, ya, waktu terjadinya sebuah peristiwa itu. Nah, jadi 3 unsur yang terkandung dalam sejarah itu meliputi manusia sebagai subjek dan sebagai objek, ya. Kenapa dikatakan sebagai subjek dan objek? Karena manusia itu sebagai tokoh utama, ya, pelaku dalam sejarah, dan juga manusia itu sebagai orang yang merekonstruksi terjadinya sebuah peristiwa itu, ya, sehingga ditemukan beberapa bukti yang nantinya akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang kedua adalah ruang, tempat kejadian sebuah peristiwa. Nah, setiap peristiwa tentu saja memiliki ruang dan terjadi di suatu ruang tertentu, dan waktu, ya, terkait dengan waktu kejadian sebuah peristiwa tersebut, ya. Nah, Ananda sekalian, untuk materi mengenai pengertian sejarah hari ini Ibu rasa cukup sekian, ya. Kita akan melanjutkan materi kita minggu depan mengenai manusia, ruang dan waktu secara lebih mendalam lagi, ya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.